Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga di malam hari ini. Sebelum kami merebahkan tubuh kami dalam peristirahatan kami, sejenak kami mau mendengarkan firman-Mu. Ampuni segala dosa dan perbuatan kami, agar kami memahami akan firman-Mu dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai dengan bacaan Almanak HKBP 2023, Rabu 28 Juni 2023 dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-42 sampai ayatnya yang ke-44. Dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 44. Yang ditaburkan adalah tubuh alami dan yang dibangkitkan adalah tubuh rohani. Tubuh alami dan tubuh rohani. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita mendengar atau bahkan kita sendiri mempertanyakan dengan berkata, bagaimana kita setelah mati? Bagaimana dengan tubuh ini? Bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Demikian juga dengan pertanyaan jemaat Korintus. Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Inilah pertanyaan sebagian jemaat di Korintus yang meragukan bahkan tidak percaya pada kebangkitan tubuh atau kebangkitan orang mati. Paulus mengajak orang Korintus untuk berpikir bijaksana dalam mempelajari kebenaran. Ada orang-orang yang kesulitan untuk mengerti bagaimana seseorang bisa dibangkitkan dan dengan tubuh seperti apa mereka akan dibangkitkan. Rasul Paulus berkata, dengan kebangkitan orang mati ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Kemuliaan tubuh sorgawi lebih daripada tubuh duniawi. Tubuh alamiah kita sering seiring berjalannya waktu akan semakin lemah. Manusia lahiriah kita akan semakin merosot. Sedangkan manusia batinia yang menjadi persiapan tubuh yang tidak kelihatan itu bersifat mulia. Sebagaimana kita mengambil rupa Adam yang ditaburkan dalam tubuh alamiah, kita juga akan memakai rupa dari sorgawi, yaitu Kristus sendiri. Jadi, meskipun tubuh fisik kita akan semakin rusak, kehidupan rohani kita boleh terus-menerus diperbaharui. Dan yang menjadi pengharapan kita pada akhir zaman adalah bahwa kita kelak pada kebangkitan akan memakai rupa yang sorgawi. Paulus juga mengatakan bahwa sesungguhnya kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan dirubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jelas bahwa ada kebangkitan dalam hidup orang percaya. Dengan firman ini kita diingatkan bahwa hidup ini tidak berhenti, tidak tamat atau selesai dengan kematian tubuh. Karena bagi kita yang percaya kepada Kristus yang mati dan telah bangkit, maka kita pun akan dibangkitkan dari kematian dengan tubuh yang baru seperti tubuh kebangkitan Kristus. Karena itu, marilah kita mengisi hari-hari kita selama kita hidup di dunia ini dengan semangat dan pengharapan kebangkitan. Karena itu kita tahu
dengan iman kepada Kristus, jerih lelah kita tidak akan pernah sia-sia. Tuhan Yesus yang akan datang, maka marilah kita dengan giat melakukan pekerjaan seturut dengan kehendak Tuhan. Isilah hari-hari kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, karena Engkau mengajarkan kami akan kebangkitan, bahwa kami percaya Engkau akan membangkitkan kami pada saat Engkau datang untuk kedua kalinya. Dan kami percaya dalam iman dan pengharapan kami bahwa Tuhan akan menempatkan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Ajari kami untuk memakai hari-hari kami selama Tuhan masih mempercayakan nafas kehidupan ini di tengah dunia ini untuk melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami melakukan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga ketika Tuhan datang, Tuhan mendapati kami tidak bercela dan tak bercacat. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau semua. Amin.